naik lagi, ada kapal Nabi Nuh merapat di sini. Merapat di sini kapal Nabi Nuh itu. Kapal Nabi Nuh nih. Kayaknya gue dulu pernah kayak gitu. Luar biasa ini suasananya Bapak Ibu. Sampai nanti kita mabit di sini, ambil batu. Dan besoknya lempar jumroh. Amin. Saya bahagia sekali lihat Bapak Ibunya, alhamdulillah atas izin Allah. Semuanya izin Allah. Tadi ngobrol sama Pak Bagus, 2009 kita berangkat. Jokowi jadi presiden, langsung dapat COVID. Langsung dapat COVID 2020, nggak berangkat 2021, nggak berangkat 2022 kami pun nggak berangkat. Ini baru berangkat lagi. Jadi kalau umroh, masih umroh Bapak Ibu alhamdulillah masih jalan. 2020 umroh, 2023 kemarin Januari, Februari, Maret, April sampai Ramadan ceritanya ya. Masih berangkat alhamdulillah terus Allah. Dan setiap berangkat jamaahnya pengennya umrohnya 3 kali lagi. Wah, luar biasa. Besok ini punya cerita dari cerita kampung, cerita dulu ya. Cerita dulu. Besok ini nggak seperti kita. Kita kemarin, maaf, saya bukan bukan ngadi-ngadi ya. Tapi perjalanan kita kemarin luar biasa, nikmatnya luar biasa. Habis lempar jumroh, langsung kelihatan hotelnya. Habis dari hotel, langsung belanja barang-barang di Bindaud, betul? Ayo belanja di Bindaud. Kok jamaah kita semua di Bindaud? Itu luar biasa. Besok jauh Bapak Ibu mah. Kalau pulang dari hotel, pulang dari lempar jumroh harus 14 kilo, 14 kilometer. Sedangkan jamaah saat ini tagline-nya ramah lansia. Ramah lansia. Kalau yang lagi bicara ini masih pra-lansia. Kata jamaah itu nih pra-lansia. Jadi kalau lihat saya mikir, waduh bentar lagi gua lansia nih ya. Jadi gitu. Jadi kenapa ramah lansia? Karena lebih dari 30% jamaahnya itu lansia. Mungkin sekitar 35 lah, antara 40 itu diantara. Kebayang kalau nanti dari Arafah Musdalifah Mina kira-kira. Kalau maksa pulang ke hotel itu sekitar 14 kilo. 14 kilo. Saya pernah coba 14 kilo itu. Maaf, yang bapak-bapak yang segar mungkin seumuran saya itu tepar sampai di hotel. Dan akhirnya beliau itu nggak bisa saya minta maaf Ustaz, nggak bisa balik ke tenda. Saya nggak minta maaf, saya minta maaf Ustaz, saya bayar dam aja. Itu ceritanya seperti itu. Udah kebayang sama saya, karena emang maaf tugas kami yang setiap itu saja, jadi udah kebayang lagi. Apa ini, apalagi lansia ya, banyak lansia. Itu dan panasnya saat ini mencapai 50 derajat. Ini puncaknya panas di bulan Juli ini puncaknya panas. Itu kalau puncak panas tuh kami pernah merasakan lebih dari 50 derajat itu di atas. Banyak hal yang mudah dikepalai lagi diputar terus mau apa dan bagaimana dan lain-lain. Tapi manusia punya rencana, Allah lah yang menentukan. Ibu dan Bapak sudah ditamu siapa kemarin? Tamunya Allah. Ini 2023 ini harus segera cepat-cepat karena 2024 ganti presiden. Apa hubungannya sih? Artinya apa? Kita harus juga bersama-sama mau kemana ini? Rombongan ini mau kemana nih? Yang ada fotonya. Sampai yang lain nggak ada lagi. Kok foto gua nggak ada tuh? Foto bapak-bapaknya sedikit ya. Tapi tadi udah ada klarifikasi dari Pak Ketua ya. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau lihat nikmat Allah luar biasa. Di 2019 itu luar biasa. Ya. Karena Bapak Ibunya suka Bapak biasa di luar. Ciri-ciri luar biasa. Luar biasa nikmat Allah. Itu yang saya rasakan dari tahun ke tahun ternyata 2019 luar biasa. Jadi semuanya hampir lancar. Kalau dihitung ya, lancar semua.
Kalau yang nyasar 1-2 ada lah. Tapi gak usah cerita di sini. Nanti cerita kampung ya. Kamu ceritanya. Cerita kampung aja nanti boleh sampai malam ya. Sambil ngopi gitu. Buat nyasar dan lain-lain. Kemudian Bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji atau umroh itu adalah sesuatu hal yang menarik yang harusnya juga di kepala kita ini. Kalau kita setel gitu, kita bisa kembali lagi atas izin Allah. Bapak itu percaya tidak percaya ya? Orang itu bagaimana itu mindsetnya? Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada persangkaan hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada persangkaan hambaku. Jika persangkaan hambaku itu baik, maka dia dapat kebaikan. Terlalu banyak ceritanya ya. Ada apa? Ada ustadz bilang, Ustaz, Solehan, anak mimpi pergi haji, Ustaz. Kalau bapak mimpi basah kan? Dia mimpi pergi haji. Ustaz, anak mimpi pergi haji. Ya, gini Ustaz punya uang berapa? Dia bingung, kaget. Emang berapa? Sini. Uangnya kasih kepada orang yang mau berangkat haji. Kalau antumnya belum berangkat, minimal harta kita, uang kita yang kita punya, kasih kepada orang yang mau berangkat haji. Supaya apa? Hartanya sudah berangkat duluan sampai ke sana. Tahun berikutnya dia mimpi lagi. Ustaz, anak masih mimpi lagi pergi haji. Wah, ini uangnya. Kasih orang. Bukan saya kasih orang yang mau berangkat haji. Saya bilang gitu. Sekarang itu berangkat. Tiba-tiba di tahun ketiga, beliau diberangkatkan oleh orang yang beliau tidak kenal. Sampai hari ini pun beliau tidak ketemu dengan orangnya. Gitu. Sama dengan ada orang yang membelikan membelikan saya mobil ini. Ini mobilnya dari seorang kiai, membelikan mobil ini, Innova ini. Saya tidak pernah ketemu dengan orang yang sampai haji. Waktu itu istri saya jual mobil Innova yang lama. Kata Pak Yai itu, istri saya lewat murid, ini cerita sedikit. Kata Kiai itu Raihan. Saya kenal namanya Raihan itu. Nggak pantas dia pakai mobil Innova kapsul begini. Nggak bagus. Nanti salam aja dulu. Nanti saya kirim mobil ke rumahnya ya. Kira-kira gitu. Itu kalau Allah mau, sebenarnya apa yang tidak mungkin bagi Allah. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Makanya kita ini harus husnuzan. Bagaimana kita harus terus husnuzan mengembangkan itu? Karena kita sudah pernah jadi tamunya, bukan? Ya, kita jadi tamunya. Karena saya mau berangkat haji besok, jangan lupa ntar saya pulang dari sini salam tempel ya, jangan lupa ya. Jangan lupa Bapak Ibu. biar duluan aja. Bos apa sih? Maksud saya apa? Kita harus punya kebiasaan baru, lembaran baru yang kita buka. Lembaran itu yang menentukan hidup kita berikutnya. Jadi dulu waktu kami masih kecil-kecil, itu Ibunda Bu Haji Rusdisa Bukit itu kalau pulang dari Darunisa, kan Darunisa lumayan jaraknya antara rumah di UIN itu dengan Darunisa. Ibunda jalan kaki tiap hari, makanya sehatnya luar biasa. Jalan kecepatan beliau jalan itu melebihi kecepatan saya. Kecepatan itu ya, cepatnya luar biasa beliau. Makanya jangan kaget ya. Ustaz mana Ustaz? Kan baru turun mobil. Ustaz mana Ustaz? Wah tunggu Ustaz tuh. Wow. Dia lari. Memang frekuensinya udah begitu gayanya, setelannya begitu. Sama juga dengan itu. Waktu kami di Garuda itu telepon direktur. Saya dulu pernah jadi manajer umroh Garuda. Ustaz, di mana Ustaz? Kata direktur kami. Baru selesai umroh Pak. Wah bagus. Ini Pak Komisaris dan lain sebutkan. Rombongannya Sandiaga Uno sudah turun Ustaz. Ustaz bisa bimbing umroh? Coba bayangkan, baru selesai umroh itu menjelang subuh. Jam berapa Pak? 8.30 ya, depan Zam-Zam ya. Siap, saya bilang, siap. Itu coba lihat.
Model orang-orang yang kayak Sandiaga Uno dan kawan-kawan itu hari 10 kilometernya kenceng banget, luar biasa. Itu enggak apa? Saya bimbingnya, mereka nggak lihat kita. Bismillah, Allahu Akbar, langsung jalannya kenceng banget Pak, gitu jalannya. Jadi kata lagi dia apa? Di Sa'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenceng banget. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra. Kencengnya luar biasa. Tapi mereka bingung ya. Gila ya pembimbingnya bisa ikut sama kita. Yang lain udah ketinggalan, yang lain udah ketinggalan itu. Kira-kira gitu. Jadi kita ini walaupun katanya sudah pralansia atau ada yang sudah lansia, jangan lemah, jangan lemot bahasa. Nabi Muhammad nggak pernah lemot. Kira-kira gitu. Nggak pernah. Bagaimana caranya? Ya olahraga di sini. Besok pagi atau malam Pak, suruh naik perahu lah Pak. Gitu. Udah ada kuda-kudaan, ada apa dan lain-lain. Nanti habis ini kita naik. Iya kita ini menikmati lah paling tidak. Itu diantaranya. Jadi kalau ibunda itu kalau habis pagi itu subuh-subuh, apa yang dikerjakan beliau selain kita disuruh baca Quran, selesai baca Quran beliau nyetelin lagu. Piringan hitam, kan piringan hitam ya? Apa lagunya itu? Ada yang tahu? 5.000? Dikit banget. Potong kambing banget. Habis ini ya, kalau tahu ya potong kambing. Lagunya tuh panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah tanah suci Makkah ya Makkatul Deng deng deng. Silakan Bapak Ibu. Aman. Yang belum. Buat apa gue nyanyi ya? Ini suaranya suara emas mahal. Nggak tahu. Dapatkan kasetnya di toko-toko terdekat. Kira-kira gitu. Dulu saya mikir, apaan sih? Tiap pagi panggilan haji telah tiba lagi. Tiap pagi tuh. Dulu waktu masih SD, saya mikir itu apaan sih, lagu apaan sih tuh? Nasi Daria dan lain-lain. Ibunda tuh hafalannya banyak banget tuh. Tapi itu artinya apa? Kita nih jadi orang tua, apalagi sudah punya cucu, harus bisa menanamkan yang baik-baik pada anak kita dan keluarga kita. Itu diantara. Ternyata saya dapatkan itu. Mungkin ibunda menanamkan semangat pada anak-anaknya untuk bisa berhaji. Itu salah satunya. Jadi harus kita punya kebiasaan. Kenapa harus haji? Kenapa harus haji? Ya kan? Kita ini sekarang Zulhijjah, Zulqa'dah saat ini. Nanti hajinya itu tanggal 9 hajinya itu tanggal berapa? 21. Nah, 9 Zulhijjah betul. Tanggal berapa? 20. Tanggal berapa? Bukan. 20. Tanggal 8-nya kita berangkat ke Arafah. Tanggal berapa? 20? 1. Ya, 26, 27. Kita berangkat ke Arafah. Kira-kira gitu. Haji, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu dah, itu kan ada kaitannya dengan umroh. Umroh itu kalau dijalankan dengan benar, maka maaf salah satunya menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Barang siapa yang berhaji, lam yarkus walam yafsuq raja'a min zunubihi kayaumi waladat ummuh. Siapa yang berhaji dia tidak pernah fasik, tidak berrafas, tidak fasik, tidak jidal, tidak berbuat yang tidak baik, maka dia akan kembali kepada kehidupannya seperti orang manusia yang baru dilahirkan. Artinya dihapuskan dosa. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah adalah kafarah. Kafarah itu
penebus dosa dan kesalahan. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya yang setimpal kecuali surga. Yuk kita tengok dulu. Umroh, yang membiasakan umroh itu maka akan menghapuskan kemiskinan. Saya dengan literatur seperti itu, saya kadang-kadang bertanya-tanya. Berarti kalau bapak dan ibu pergi umroh, ini umroh, kan di haji kita ada umroh. Umroh itu ain, min, ra, umur kita. Di antara bagian dari umur kita, di panjangnya itu ada umrohnya. Ya kan, kemana dia ada umrohnya. Harusnya selesai itu di belakang itu makmur itu makmur hidupnya. Tapi kalau enggak kurang menghayati dan jauh dari Allah lagi, jadi makmur. Tinggal rumah sama sumur. Makmur. Bukan makmur. Itu. Ternyata umroh saja itu bisa mengikiskan kemiskinan. Saya pengen bukti itu. Dari mana buktinya? Ada jamaah kita, jamaah haji kita membangun masjid 60 miliar. Ini masjid keempat, bukan masjid yang baru. Dulu waktu beliau berangkat haji, bukan siapa-siapa dan tidak punya pas biasa sederhana. Kalau nggak punya kampung cerita seperti ini, ya nggak punya kampung, nggak punya apa dan lain-lain. Cuma di kepalanya itu, di kepala itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang sebesar-besarnya. Apa ya kira-kira ya? Bangun masjid. Dari masjid yang kali-kali begini, beliau bangun masjid pertama kali-kali. Kemudian apa? Ada orang yang mau umroh, diberangkatin umroh sama beliau. Dari 1 orang sampai sekarang 20-an orang diberangkatkan umroh sama beliau. Coba berangkatin umroh 20 orang, kalau harganya 35 juta, berapa? 700 juta. Itu duitnya uang semua, bukan daun. Beliau ketemu saya lagi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, akhirnya sudah buana kemana-mana sama satu lehan aja lagi. Jadi kembali lagi ibadah kami, alhamdulillah. Kami sekarang ini pembina masjidnya itu. Kalau di YouTube itu ada masjidnya, apa nama masjidnya? Masjid Kursi Patah di Palembang. Desa Epil, Musi Banyuasin. Itu kami termasuk pembina di sana. Suka ke Palembang makanya saya. Ini kan wong kita galuh. Ini orang kita semua nih. Jadi kita ngobrol kira-kira gitu di sana. Sekarang juga beliau bilang apa? Ustaz, kita mau bikin rumah tahfiz. Gak tanggung, langsung 40-50 anak dihadirkan. Gurunya dari Aceh dan lain-lain. Kira-kira gitu. Bertanya sama istrinya, ada sejak kapan model begini? Modelnya begini Ustaz, kalau beliau itu berangkat kemanapun, uangnya di dompetnya itu ada uangnya. Dompetnya ada uangnya. Uang itu sampai habis. Dibagi-bagikan, traktir makan, dan terus itu segala macam. Untuk anak yatim, orang miskin, terus dikasih dan lain-lain. Kalau sudah habis, pasti beliau telepon saya Ustaz, kata istri. Telepon. Teleponnya apa? Mah, transfer dong ke rekening papa nih. Kayak gitu. Itu di antara. Jadi kita mungkin, pulang haji ini belum punya kebiasaan itu. Iya kan? Punya kebiasaan itu. Itu di antara. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hajinya mabrur, semuanya mengklaim hajinya mabrur. Ustaz, enak aja lu. Guanya haji mabrur tahu. Nggak tahu mabrur atau mabur, nggak tahu tuh. Mabrur itu basah artinya, hajinya basah. Atau mabur terbang. Atau jangan-jangan jeleknya mardut itu tertolak hajinya. Hajinya tertolak, itu paling jelek. Jadi ibu dan bapak,
kita ini sudah nih, kalau lihat mabrur, semuanya mabrur. Dari mana barometernya? Asalkan syarat wajib dan rukun hajinya terpenuhi. Terpenuhi nggak kemarin? Terpenuhi semuanya, itu mabrur. Cuma sepulang ini kita bingung mau bagaimana dan lain-lain. Harusnya melihat kita ini menjaga kemabruran itu diantaranya. Mabrur itu pahalanya surga, betul? Pahalanya surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia memperoleh apa? Wa udkhilal jannata faqad faz, maka dia memperoleh kemenangan. Kemenangan itu diantaranya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah, Bapak Ibu tahu, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi orang yang haji mabrur itu, kita ini dapat surga yang memperoleh kemenangan itu. Kadang-kadang kita mengklaim diri sendiri ahli surga, tapi kelakuannya kayak ahli neraka. Nauzubillah, subhanallah. Jangan Bapak Ibu bilang saya ini ahli surga bangga, tapi Bapak Ibu punya kebiasaan ahli neraka. Apa contohnya? Contoh. Kita sudah sholat malam, sudah puasa, sudah sering berbuat baik dan lain-lain, tapi suka ngomongin orang. Maaf, satu. Atau kita benci sama orang, atau kita suka menyakiti tetangga kita, orang-orang lain yang di sekitar kita, mau jamaah haji atau mau orang lain dan lain-lain, itu ngomong begitu. Apa kata Nabi? Orang itu tempatnya di neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kadang-kadang kita ini benci sama orang, itu sudah bukan ahli surga lagi. Jadi coba kita potret lagi, kita kaca lagi. Kita ini ahli surga, paling neraka, kira-kira gitu potretnya. Oh, ternyata kita masih punya kebiasaan ahli neraka. Gitu loh bahasa gitu. Maka tidak mabrur lagi itu persoalannya. Tidak mabrur lagi. Kalau ahli surga itu, kita lihat yang memperoleh kemenangan. Ashabun nar la yastawi ashabul jannah. La yastawi ashabul jannati, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kita ini hajinya mabrur, harus memperoleh kemenangan. Coba kita lihat, tengok alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa hajaru, hijrah, pindah. Di sini kan ada ahli hisab, betul? Ya, ada ahli hisab. Ahli hisab selama apa? Selama Ramadan mungkin dia berkurang merokoknya. Selama haji, ini maaf yang ahli hisab, saya minta maaf. Selama haji itu pengalaman saya, kalau sudah mau ke haji, baru Arafah, sholat wukuf di padang Arafah, azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang sholat dulu, ada yang khutbah dulu. Kalau kita khutbah dulu, khutbah Arafah, sholat 2 rakaat zuhur, sholat 2 rakaat asar, zikir, doa. Itu ada orang-orang yang baru juga jam 1:30 perasaan itu. Wah, apa itu? Udah keluar minta. Hai Ustaz, mana Ustaz? Udah lihat ya? Saya deketin, Pak. Orang tua udah di luar aja Pak. Udah Ustaz, udah selesai doanya. Udah habis doanya. Stok doanya udah habis. Coba tuh, ada orang lagi model kayak gitu. Wah, kayaknya kalau nggak ini dulu, ngerokok dulu, kayaknya gimana gitu dunia itu. Itu saya mikir gini, macam-macam boleh lah orang yang seperti
Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sudah bersama-sama seperti itu. Harusnya rubah. Coba dirubah ya, rubah. Alladzina amanu, orang beriman, wahajaru, hijrah. Hijrah itu berubah. Kalau kita jalan ke masjid, ya berubah ke masjid. Saya nggak percaya nih jamaah semuanya ini senang ke masjid 5 waktu, saya nggak percaya. Sudah saya terawang nih. Sudah saya lihat getaran di sini. Maaf, saya minta maaf. Satu guru jangan ganggu. Ini cuma 1-2 orang yang suka ke masjid 5 waktu itu. Yang lainnya nggak suka ke masjid. Wah, Masjidil Haram yang begitu jauh, kita lompat-lompat naik mobil. Wah, seru banget ya udah. Ini masjid di pinggir jalan dekat rumah kita nggak tergerak untuk ke masjid. Itu maaf, 1 barometer. Jadi itu mau kemana kita ini? Kira-kira gitu. Apalagi kalau kita pengurus masjid, tapi jangan ke masjid. Ini maafkan. Ini jangan ada yang kesinggung di sini ya. Jadi harusnya berubah. Haji mabrur itu orang yang sebelum berangkat dengan orang yang pulang haji itu berubah. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah dapat ilmu itu? Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau istri kita lagi marah-marah, Pak, jangan kita ikut marah. Istri saya marah, saya diam aja. Udah mulai reda, udah nggak apa-apa, saya tanya, udah marahnya? Kamu kenapa? Saya gitu, kalau amat tuh. Ayah mau marah, gantian ya. Kira-kira gitu. Akhirnya nggak jadi marah, dia ketawa, kita juga nggak jadi ketawa. Udah nggak jadi lah. Ya, kalau nggak gitu berubah Pak. Dia marah, terus habis marah peluk aja, udah selesai Pak. Ya selesai bahasanya, makanya anak saya baru 7, maaf ya. Hiburan cuma itu, Ustadz namanya juga ya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, artinya kita ini harus berubah lebih baik. Kadang-kadang kok enggak kita ya. Berubah lebih baik, enggak pernah ke masjid, yuk ke masjid. Boyalo ke masjid. Kita lihat itu. Lah kenapa kita rezekinya nggak bertambah-tambah? Karena upayanya juga nggak bertambah. Upayanya nggak bertambah. Bapak Ibu coba, ada apa? Nih buktikan. Sampai kalau Bapak Ibu mau tambahan ilmunya, beli saja bukunya Syekh Ali Jabir. Mungkin masih ada sekarang. Amalan ringan, tapi pahalanya besar dan berat. Bahkan kalau kita punya hutangnya lunas dan lain-lain. Itu kira-kira gitu. Gambaran gitu. Apa diantaranya? Upayanya itu subuh berjamaah di masjid, kemudian masukin kotak amal masjid itu. Jangan berhenti coba, buktikan. Jangan berhenti. Itu Syekh Ali Jabir. Kita benar juga urusan kita mudah. Itu baru apa? Baru cuma subuh doang. Gitu. Apalagi udah kenal Ustaz Raihan, nggak pernah main ke rumahnya, nggak pernah transfer, ya susah. Lu baru tahu kan? Baru tahu kan? Wah Ustaz gitu banget sih. Debat ini bukan nikung, bukan nabrak. Lu kenal Ustaz Raihan nggak? Kenal, gue kenapa emang? Udah ke rumahnya? Enggak. Silaturahmi itu penting. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, alladzina amanu, orang beriman, wahajaru, berubah, hijrah. Apa yang belum di kita ini? Kita ini mah uangnya cuma sedikit, nggak banyak lah bahasanya. Uangnya sedikit, harta kita sedikit. Cuma yang mau ngaku banyak tuh kita saja yang ngakunya banyak uangnya dan lain-lain. Cuma kita doang yang ngaku. Orang yang uangnya banyak itu tampilannya juga nggak seperti kita mah. Saya berapa kali ketemu orang yang duitnya banyak banget, triliunan dan lain-lain, itu cuma pakai kaos doang. Jalan-jalan ke mall juga cuma kaosan gitu. Ini pakai sendal. Saya bukan orang kaya gitu. Itu emang orang udah duitnya udah banyak banget. Tapi berapa banyak mereka
Mereka itu diantaranya yang saya dapatkan orang-orang kaya raya itu juga awalnya itu dimulainya sedekahnya rajin. Itu Masya Allah, bagian sedekahnya rajin. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap bulannya atau setiap minggunya ke rumah ustaz atau ustazah? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah cari yang legosok, yang deketannya aja, deket rumahnya, kira-kira. Itu waktu tahun 90-an di zaman Soeharto ada orang terkaya nomor 5. Saya diundang sama beliau. Saya tanya sama beliau, Pak, kok kaya raya begini Pak, luar biasa Pak. Yang hebat itu Allah Ustaz. Saya ini gak ada apa-apanya. Punya hotel bintang, dia Pak, di hotel bintang 5 dan lain-lain. Jadi dulu beliau Pak, bukan siapa-siapa. Yuk, kalau kita punya anak kita gerakan juga untuk itu. Apalagi anak kita baru kerja gitu ya, baru kerja. Ini uang kerjanya itu kasih aja ke kita di sini. Kasih ke kita, biar bisa disedekahkan lagi. Bersama-sama sinergi satu sama lain, kira-kira itu yang saya perhatikan. Saya pemerhati juga Bapak Ibu Mah. Karena Pak kami ini ya sedikit banyak belajar agama dari sejak kecil. Dari 12 bersaudara yang dilahirkan oleh Ibu Sabuki, saya satu-satunya anak yang disedekahin masuk pesantren. Kira-kira gitu. Bahasa disedekahin atau diwakafin. Dari kecil belajar agama di Madrasah Pembangunan, terus masuk Darun Najah 20 tahun, terus bawa jamaah haji, terus berumroh. Kerjanya itu doang. Makanya orang-orang itu kalau lihat saya di Legoso itu, saya lagi duduk begini aja. Di depan rumah itu ada orang minggir. Siapa? Haji Royhan. Oh itu, yang Haji Royhan itu. Apa sih lo? Enggak, gue baru tahu dia pengangguran ya. Katanya pengangguran. Yang nggak ada haji, nggak ada umroh, nggak ada apa-apa, duduk aja di depan rumah, ngurusin sekolahan dan lain-lain. Mungkin kalau sekolah sekarang ini Bapak Ibu nggak ketemu sama saya, karena saya apa? Saya dekat-dekat sama Pak Bagus rumahnya tuh. Rumahnya dekat Pak Bagus. Kalau Bapak Ibu itu apa? Bapak Ibu ke Cirende, ada Pizza Hut di apa itu? Di depannya Bali View, ada jalan Apotek Roxy, sebelah kanan ada perumahan Mira Residen 2 di situ. Itu juga maaf, sekali lagi maaf, bukan hasil dari Darul Ihsan, tapi Allah tuh maha kaya gitu. Tiba-tiba saya dikasih rumah itu dari istri saya, alhamdulillah atas izin Allah punya rumah di situ. Karena rumah yang Legoso itu orang mikirnya apa? Itu bukan rumahnya Jeroyan, itu rumahnya penjaga sekolah. Padahal udah gak pantas, masa rumahnya kayak gitu, di pojok lagi. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa sih? Yuk, kita ini sudah haji, berubah. Selama kita tidak mau berubah, gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Yang saya kenal itu, di sini, keluarga besar kita ini, yang sangat dekat dengan kami itu diantaranya Pak Haji Ayani almarhum. Itu mertuanya Pak Haji Heri itu. Sama ibu. Ini putrinya. Anaknya banyak, coba tanyakan sama beliau. Anaknya banyak. Beliau apa dulu Bang? Ya begitu. Bahasanya kerjanya juga nggak seperti kita, nggak segagah kita, nggak sehebat kita. Itu kan hebat nggak? Hebat kita kerjanya apa? Kantor, gagah, tackle mobil, kredit, dan lain-lain. Beliau sederhana, tapi coba lihat, nggak pernah nggak ke masjid. Coba buktikan. Kalau nggak percaya tanya sama putri. Anak yang begitu banyaknya, semuanya terlayani dengan baik, punya rumah dan lain-lain, itu diantara. Sama dengan ibunda Musa Buki itu selalu kalau lagi kosong duduk baca Quran. Malam mikir besok kita mau ngasih siapa ya, besok mau sedekah apa ya, dan lain-lain. Itu aja kerjanya. Coba tuh 12 anak. Waktu itu ayah saya bilang gini sama mantunya yang diplomat.
yang ke Amerika dan lain-lain keliling berbagai negara. Bahkan alhamdulillah dari kami sudah punya green card di Amerika, Houston, Texas. Itu kata beliau, sini Bang, kamu lihat tuh yang dibaca Raihan sama anak yatim itu luar biasa. Saya dari dulu tuh baca itu, kata beliau. Ayah juga sebelum wafatnya, meninggal dunianya, sebulan tuh bisa 5 kali hatam Al-Quran. Di antara kita ada yang hatam sebulan 5 kali? Angkat tangan. Gua bagi nih realnya. Masih realnya, besok gua mau berangkat. Enggak ada. Sholat malamnya jarang, baca Quran yang gak pernah hatam. Perasaan itu baru selepas malam baru udah betul. Kayak kita baca Quran di Madinah kan, semangat. Perasaan baru itu. Baru juga pertengahan Tabarok. Itu sebenarnya apa? Kurang semangatnya, kurang setrumnya, kurang. Kalau kita langsung astagfirullah, langsung ambil air wudhu, minum zam-zam, kan segar lagi. Kita enggak, kita turutin aja. Ya ibu bapak ya, Masya Allah, kadang-kadang kita juga malu seperti itu ya, malu seperti itu. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru, hijrah, pindah, berubah. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini yang sangat menentukan. Berjuang dengan harta benda yang Allah titipkan pada kita, dengan harta dan jiwa raga kita. Saya yakin di antara kita ini banyak yang punya baju yang masih ada di dalam lemari yang nggak pernah dipakai, betul? Kenapa nggak dikeluarkan? Dikeluarkan, dibagi-bagi, kumpulkan. Pak Girio, tadi saya tersempat Pak Haji saya bilang, kalau tadi kita mengasih apa itu, sumbangan, donasi dan lain-lain. Sebenarnya apa yang kita punya? Baju, celana dan lain-lain. Tapi jangan yang robek, jangan yang udah materi sekarang. Ini pilih-pilih nih. Ini kancingnya udah bercopot, kasih. Jangan yang begitu, yang bagus-bagus, yang masih layak pakai. Gitu. Itu kami biasakan sama anak-anak juga sama begitu. Itu di atas lemari, di atas lemari itu ada baju siapa itu? Ya. Ini ya malah mau sedekahkan nih, mau dibawa. Ya bagus, apalagi dan lain-lain. Itu sama anak-anak juga seperti itu sama. Jadi berjuang yang berat itu dengan harta benda kita. Karena kita maaf juga masih berhitung terus. Kira-kira gitu. Bapak Ibu, hidup ini tidak bisa sendirian. Harus punya guru. Jangan senang hidup sendirian doang, nggak ada gurunya. Kalau ngaji nggak ada gurunya, kata kiai-kiai dulu itu zaman dulu, yang jadi guru itu setan. Bukan kata saya dapat dari mereka juga, dari ulama-ulama terdahulu, orang-orang hebat. Saya sampai hari ini masih berguru, masih punya guru. Dan amalan-amalan segala macam, kita juga itu. Apa itu? Belajar dan lain-lain. Alhamdulillah selama pandemi ini job saya nambah. Satu, ada orang yang nggak pulang-pulang ke rumah, atau anaknya kabur dari rumah. Itu Ustaz, tolong doain dong Ustaz, ini anak saya nggak pulang-pulang. Gitu. Didoain. Lihat. Ada yang datang ke rumah. Sama mirip kayak Mbah Z sini. Kalau duduk sini dukun itu banyak nih. Tapi saya bukan dukun. Bukan orang pinter, bukan. Tapi orang tuh setelah pandemi, Bapak Ibu, itu job saya nambah banyak. Saya lihat fotonya. Ya insya Allah pulang 2 hari lagi ya. Saya bantu doa. Wah terima kasih Ustaz, Ustaz. Atas izin Allah sebelum 10 hari udah pulang. Itu udah beberapa orang, saya tidak usah buka semuanya. Saya bukan buka praktek, maka saya nggak tulis itu Mbah Royhan, nggak tulis. Saya nggak mau tahu itu.
Itu ada lebah baru di sini. Ada orang sakit 1 bulan, nah 1 bulan sakitnya di rumah sakit Mayapada. Orang Sulawesi, nggak ada rumah di Jakarta. Saya sedang ngasih sertifikasi imam masjid dan khotib se-Jakarta Barat. Baik Bu, kalau sore saya datang ke Mayapada. Datang Mayapada itu tiba-tiba langsung di swab, langsung gitu. Colok, sebentar. Saya ini keluar dari rumah dari sebelum subuh dan saya bawa mobil sendiri, saya lagi capek banget. Boleh nggak usah gitu, saya kasih duitnya. Gak bisa Pak, duduk Pak. Gak dia, duduk Pak. Langsung colok. Alhamdulillah normal. Ketemu orang. Si ibu itu kata dokter semuanya sehat, tapi lemes badannya. Nah, duduk aja nggak bisa, lemes badannya. Coba Pak Ibu. Gak apa-apa Bu ya. Ibu sehat insya Allah ya. Yuk. Zikir Bu, wirid ya. Mulai. Minum ya. Dah. Sehat insya Allah. Ya izin Allah sehat. Seminggu lagi saya kesini lagi. Pas habis minum itu, tuh kan lihat wajahnya udah mulai sehat kan? Sehat. Padahal saya pikir sama-sama aja gitu. Cuma kita kan memberi kamu motivasi itu harus. Oh sehat tuh. Saya seminggu lagi kesini lagi. Saya minggu lagi kesini lagi. Ya, saya minumin. Udah mulai duduk. Udah duduk. Wajahnya udah material. Jangan tinggalkan zikir yang ibu punya. Wiridnya itu ditambahkan dengan ini. Gampang ya, ini aja nih. Ya, yang gampang aja ibu hafal. Baik. Minggu kedua kesana lagi kasih minum lagi. Sehat, udah mulai berdiri. Belum jalan mana-mana, belum mulai berdiri. Saya bilang sama anaknya, di minggu ketiga jangan kemana-mana, bawa pulang. Saya bilang itu. Saya kesana, beliau sedang siap-siap pulang. Alhamdulillah atas izin Allah. Ada di BSD itu jamaah haji juga, jamaah umroh lagi. Ustaz, ini, ya baik, saya datang ke rumahnya. Si bapak ini sudah sangat tua, tidur saja, diinfus dan lain-lain, udah gak kemana-mana. Saya tanya sama anaknya, apa yang dilakukan ayah dulu? Oh ayah dulu gini-gini cerita. Dia tuh ngelmu sama orang-orang sakti. Ngelmu sama orang-orang sakti. Baik, udah dapat ilmu. Ayo yuk, dapat ini, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Baca doa aja depannya, langsung kayak orang setrum. Ustaz, kenapa Ustaz? Gak apa-apa, tenang. Beliau merespon kehadiran kita, saya bilang gitu. Udah kayak orang hebat kan? Beliau merespon kehadiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah nanti sehat. Jangan kaget kalau beliau ke masjid, tapi nggak lama beliau meninggal. Atau yang kedua, beliau dibawa ke rumah sakit, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Dibawa yang kedua. Dan banyak lagi Bapak Ibu selama pandemi itu ke orang-orang itu tahu dari mana itu ada Mbah Zen di sini. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata itu orang kalau lihat saya itu katanya itu di sebagian orang ayahnya Cirebon, ibunya Banten, Al-Bantani ketemu Cirebon, kerjaannya ke Mekah, kira-kira gitu. Gampangnya gitu dah, kira-kira gitu. Ada satu lagi yang terakhir, ada orang yang rumahnya jamaah kita, jamaah haji, dilemparin jenglot. Jenglot itu seperti apa itu? Boneka. Itu asli Bapak Ibu maaf, asli. Jenglot itu adalah orang sakti yang tidak pernah mau mati. Dia mukso. Mukso itu dia bertahan hidupnya terus supaya tetap hidup. Akhirnya apa? Dia tidak diterima oleh bumi, akhirnya mengecil. Cirinya, ininya rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang. Itu jenglot. Kalau orang sudah melempar jenglot di rumah kita, saya bilang, ini yang melempar sangat serius. Saya bilang, apa seriusnya Ustaz? Mereka mengharapkan yang satu rumah ini mati. Minimal satu-satu. Yang diincar siapa? Yaitu orang yang paling kuat.
Kan di rumahnya ada orang paling kuat. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Oh bisa dan segala macam. Bapak Ibu mungkin yang punya ilmu bisa dan lain-lain atas izin Allah. Cuma jangan bilang apa kalau mau menyembuhkan tadi misalkan baca doa dia dan sembuhkan. Sembuh. Jangan bilang itu menyembuhkan saya. Syirik. Saya tidak menyembuhkan apa-apa, yang menyembuhkan Allah. Kira-kira gitu. Satu lagi Bapak Ibu, saya ini suka mendoakan rumah yang mau dijual dan tanah yang mau dijual. Gak percaya deh lo kalau apa sih ini? Banyak orang itu. Saya datang ke Cianjur dan lain-lain. Tanahnya berapa Pak? Bu? 1 hektar Ustaz. Baik. Gelap sejadah kerja sholat zuhur. Orang lihat, wis, itu bukunya udah mulai beraksi. Itu orang pada bingung. Waduh, dukunnya beraksi. Tidak ada apa-apa padahal. Terus ini vilanya dijual Ustaz. Itu beberapa bulan kemudian setelah didoakan tanahnya 1 hektar laku, laris, dibeli, dia minta ini Ustaz. Villa Jenderal ini juga kami jual. Ustaz. Tolong Ustaz ya. Ya Bu, nanti itu karena beliau langganan umroh dengan kami 10 tahun. Nggak pernah mau ke yang lain. Saya nginep di situ sendirian Bapak Ibu. Masya Allah. Sendirian ya. Kata Pak Haji sama. Kayaknya di sini panas deh. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kalau malam kayaknya banyak temannya. Kira-kira gitu. Itu di villa tuh kayaknya banyak teman yang nemenin gitu. Oh gitu. Saya nyantai aja tapi bismillah karena Allah. Atas izin Allah laku langsung. Saya telepon lagi, Bu, ada yang mau beli nih Bu. Maaf Ustaz, sepulang Ustaz dari villa ini hanya beberapa hari kemudian lah kata atas izin Allah langsung bupati yang membelinya. Jadi itu juga Bapak Ibu percaya tidak percaya sebenarnya saya bilang sebenarnya keinginan baik dari pemiliknya, keinginan baik dari orangnya sebenarnya. Dibantu sama kita doa. Berdoanya di multazam. Iya kan? Berdoa di multazam. Makanya kalau orang seperti saya ini banyak yang pergi ke sana. Ustaz-ustaz, kiai-kiai dan lain-lain. Itu kalau berdoa di multazam enggak cuma sebentar. Karena habis berdoa, Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqab abaina ummahatina wa ajdadina wa auladina minan nar. Ya wajudi wa karam wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Allahumma inna 'abduka wa ibnu 'abdik waqifun tahta babik multazimun bi'atabi mutazallilun bayna yadayk arju rahmatak wa akhsha 'adabak. Ya Allah, Allahumma ya Allah, nangis kira-kira gitu. Udah selesai doa, mulai ngebet ya. Doa titipan, kira gitu kan? Titipan berdoa. Baru titip doa, tiba-tiba kesapu orang yang tahu menjatuh. Maaf ya Allah, jatuh ya Allah. Maaf jatuh ya Allah. Dia laporan. Ada malaikat yang jatuh ya Allah. Jatuhnya 3 kali. Sampai dia gak kuat lagi. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabbana, kabulkan doa hambamu ini ya Allah, beserta lampirannya ya Allah. Boleh Bu? Doanya gitu? Boleh sih kata kita, kata malaikat, sebentar. Gua belum baca lampirannya, woi. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alladzina amanu wa hajaru, orang yang beriman, berhijrah, pindah kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah, kepada hal yang disenangi oleh Allah. Wajahadu fi sabilillah, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta, benda dan jiwa raga kita di jalan Allah itu. Ininya. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Mereka itu di sisi Allah sangat mulia, derajatnya sangat mulia. Wa ulaika humul faizun.
orang memperoleh kemenangan. Sudah mulia di mata Allah, mereka memperoleh kemenangan. Haji mabrur itu haji mabrur memperoleh kemenangan. Maka kita ini kalau tambah sabar, berjuang terus, mereka adalah orang-orang yang aku berikan kemenangan, kata Allah dalam surat Al-Mu'min 111. Jadi itu artinya apa? Kehadiran kita ini kan cuma cerita. Ini mas, saya ini cerita kampung, tapi tidak kampungan. Cuma cerita, Masya Allah, Bapak Ibu. Saya juga mohon doanya. Ini kami juga sedang hamil. Bentar lagi, mudah-mudahan saya ini jadi kakek ya. Udah saya ngaca, jadi kakek lu ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi jadi kakek, udah tua banget ya. Udah maksudnya apa? Nanti kalau begini maksudnya apa? Ngaca dong lu, udah tua. Kira-kira gitu. Udahlah, kalau udah tua itu nggak usah banyak keinginannya. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Yang penting apa? Ditambah kekuatannya, tambah ibadahnya, tambah amalnya, dan lain-lain. Itu aja sudah. Itu diantara Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekarang inilah saat-saat yang menentukan. Jadi sebenarnya ini saya bangga dan senang pada Bapak Ibu bisa masih mau kumpul datang begini. Yuk coba kita kembangkan. Satu orang 10.000 rupiah. Atau masing-masing pulang dari sini besoknya dikasih celengan apa? Celengan yang plastik. Nabung satu hari minimal 10.000. 10.000 untuk apa sih Bapak Ibu uangnya? Di rumah nggak ada artinya 10.000, betul? Ya, ada yang makannya satu hari 10.000? Nggak ada. 10.000 masukin kotak. Masukin 10.000. 10.000 berapa? Kali 30, 300.000, betul? 300.000 kumpulin di sini, 300.000. Ya, 1 tahun berapa? Kali 12, 3.600.000. Kali berapa puluh kita di sini? Kali 50 orang aja. Gak usah banyak-banyak ya, kan kita 90-an ya. 90-an. Kali 50 orang aja berapa Pak? Kita hitung. 3.600.000 kali 50, 3 kali 5, 15. 180 Pak. Salah ya. 180, sekian ratus juta. Betul? Ngumpulinnya di sini. Iya. Ngumpulinnya ini kan kampung cerita. Kita punya kampung. Iya. Ini kumpulkannya ya nanti dimasukkan oleh ketua di BSI dan lain-lain. Masing-masing punya nanti catatan. Kalau saya mau ikutan. Kalau atau Bapak Ibu bikin itu sendiri, beli apa? Tabungan celengan plastik itu. Coba Haji Rio, ini saya nyetor nih. Berapa hasilnya? Bu, coba Bu lihat. Oh, alhamdulillah Ustaz nih 4 juta. Tuh, kalau saya langsung karena nggak berasa Bapak Ibu. Celengan plastik itu, Bapak Ibu nih, saya ngasih ilmu ini yang terakhir. Maka maaf, satu guru yang ganggu. Celengan plastik itu, plastik yang segini, tahu kan? Berapa ibu-ibu nih, ibu dulu. Berapa ibu kira-kira kalau penuh? Berapa celengan plastik? Terserah ibu-ibu dulu. Berapa ibu-ibu kira-kira yang plastik itu? Celengan plastik berapa? Kalau penuh diisi uang berapa penuhnya? Apa? Iya, berapa kira-kira ibu berani berapa masukin? Kira-kira berapa? Ya, sebut aja berapa Bu? Berapa? 300.000, bagus. Bapak, berapa Pak? Celengan plastik itu, yang merah, yang kuning, yang hijau, biru, yang segini. Yang cuma segini nih ya, bukan lah ya. Ya. Berapa kira-kira isinya? 3 juta. Hah? 1 juta. Saya pernah ngisi itu 1 bulan 40 juta. 100.000 semua, iya. Bener. Gak percaya kan, kita gak percaya kan. Kan kami berdua dengan istri itu membangun sekolah. Itu membangun sekolah pertama kali. Gak ada duitnya soalnya. Setiap kali gajian itu saya dapat rezeki dari mana-mana. Dapat dari ceramah, dapat. Itu dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata istri saya, ya Allah, alhamdulillah ya, dapat uang nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sekian miliar, disentuh beliau. Alhamdulillah, amin. Bismillah. Udah dimasukin itu, celengan itu, sambil ditutup gitu, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan cepat penuh. Mudah-mudahan tambah banyak, tambah berkah. Al-Fatihah. Salam kepada Nabi, Al-Fatihah. Sampai paling tinggi 20 atau 40 juta, 40 sekian juta. Ya bayangkan. Nggak percaya mungkin kita. Ternyata apa? Guru-guru masih bisa makan dan lain-lain dulu tuh. Dari 2005 saya jalankan itu. Kan ini belum pernah saya buka, betul? Reaksi ini belum pernah saya buka. Ternyata kalau kita punya niat baik tuh, itu kan bisa kita pakai uang sebagian. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Boleh juga untuk yang lain. Jadi yuk kita kembangkan. Mas Rio dan Ibu coba kembangkan itu. Saya mau ikutan juga. Tapi nanti masing-masing punya catatan, ada dikasih bukunya. Catatan dari Mas Rio dan pengurus. Kita juga jamaahnya punya catatan. Uang itu mau diapakan nanti, itu terserah nanti. Kan uangnya nggak seberapa ya, kita gabungkan tadi. Betul nggak? Dari mulai yang tidak seberapa. Waktu itu kami dapat ujian, anak-anak kami masuk rumah sakit gaplek. Satu persatu gantian. Terus, saya setiap pagi, siang, sore, alhamdulillah ada ceramah. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu amplopnya juga dikumpulin sama istri saya. Pas dikasih, semuanya alhamdulillah sehat. Keluar kasir persis sama jumlahnya dengan yang amplop itu. Coba itu bayangkan. Ya. Dan banyak lagi ceritanya. Cerita kan cerita kampung. Cerita banyak lagi Bapak Ibu. Percaya tidak percaya. Kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, kalau ada orang itu biasa. Kalau orang ngomongnya miring, nggak apa-apa. Untung dia nggak jatuh. Cuma miring doang ngomongnya, betul nggak? Kalau penjatuhnya bahaya. Itu diantara Bapak Ibu. Jadi dalam pertemuan ini cerita kampung, yuk kita coba buktikan. Kalau uang kita kumpul udah banyak, itu mau diapain juga. Yuk, sekali-kali kita kemana? Ya, di sini juga bisa tidur di sini, bisa di kemana dan lain-lain. Mau umroh bareng-bareng, ya enggak? Bisa juga. Saya kurang berapa ya? Begitu umroh ya, catatan itu. Oh, kurang sekian tuh Pak, berangkat. Sekarang ini ada jelajah negeri para nabi, nggak pakai umroh karena kita sudah ke Mekah Madinah. Kita langsung saja Jakarta, Mesir, Kairo, Egypt. Kita bisa lihat di sana ada Fir'aun dan lain-lain. Dari sana kita bisa ke Turki, dari Turki ke Jordan. Langsung pulang lagi ke sini. Atau apa itu? Jalan-jalan itu aja, jalan-jalan kuliner negeri-negeri Islam. Mau Korea, kan ada Korea, ada Jepang dan lain-lain. Jadi nanti kita ketemu lagi Pak Rio di perjalanan berikutnya di Jepang. Itu murah itu Mak. Di Jepang dan lainnya itu 3 negara itu berapa paling banyak 9 juta. Murah 3 negara itu. Ada paket-paketnya itu juga ada. Itu sekarang kami juga mengembangkan itu. Saya sedang mengembangkan itu terus. Cuma kalau saya bidangnya memang plus ibadah, kira-kira gitu. Atau ke Dubai, kata orang begini-gini dan segala macam. Atau kemana lah kira-kira dan lain-lain. Jadi niat baik itu sebenarnya bagaimana kita yang ada dalam diri kita ini, kalau kita punya niat baik dan berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila cerita kampung ini kurang berkenan, kami minta maaf. Karena saya juga bukan yang punya kampung. Tadi saya bilang juga satu ilmu satu guru karena di sini ada dukun. Karena di sini ada Mbak. Minta maaf Mbak. Ampun Mbak, ampun. Gitu. Ini yang luar biasanya beliau dari rambutnya panjang sekarang pendek jadi ini yang panjang. Ini luar biasa bagi kita nih ya. Itu aja Bapak Ibu kalau apa? Lihat Bapak Ibu tuh ingatnya di Mekah Madinah aja. Kebayang lagi. Makanya tadi beliau tanya Pak Haji Budi ini. Kalau berapa ya saya kebayang lagi.
Kadang-kadang Mbak, kalau ada orang nanya jamaah haji dan lain-lain, tahun berapa, siapa ketuanya, nggak ada itu. Ngeriwayat itu lama, loadingnya lama. Maaf, udah pernah lansia soalnya. Udah pernah lansia. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Jizri. Mudah-mudahan tambah berkah. Mudah-mudahan tempat ini tambah makmur ya insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.